Membaca menjadi sarana paling dasar untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Dalam Islam, Allah menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW surat Al-Alaq ayat 1-5 yang berbunyi, "Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha mulia, yang mengajar manusia dengan pena dan mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya." Faktanya, membaca memiliki segudang manfaat. Salah satunya, menambah ilmu dan terhindar dari kebodohan. Karena itu sejak dini kita mulai diajarkan membaca. Sebagai umat muslim, sangat penting mengajarkan anak pendidikan agama dan adab. Selain dapat membuka cakrawala berpikir, membaca juga bisa mengembangkan imajinasi anak. Dengan tujuan edukasi, para orang tua biasanya mencari cara agar anak tidak mudah bosan membaca. Misalnya dengan memberikan buku cerita Islami dengan bahasan dan tampilan yang menarik. Seperti yang dilakukan seorang penulis buku anak, Yana Trisnawati. Awalnya tak pernah terbersit di pikiran Yana untuk menjadi penulis buku cerita anak dengan sentuhan Islami. Ia hanya memiliki keinginan sederhana, yaitu agar anak-anaknya mendengar nasihatnya. Misalnya kayak aku dengan nasihat mama, mana perbuatan yang disukai oleh Allah, mana perbuatan yang tidak boleh dilakukan, yang tidak sesuai dengan agama gitu. Itu poin utamanya gitu. Seperti misalnya di aku dengan nasihat mama ada cerita tadi harus berbagi satu sama lain, jadi tidak boleh pelit. Kemudian kalau misalnya ada teman punya kekurangan atau mungkin rambutnya kribo atau apa, kita tidak boleh mengejeknya gitu, karena itu tetap saja rambut itu pemberian anugerah dari Allah gitu, seperti itu. Jadi dan itu inspirasinya sebenarnya dari anak-anak juga gitu. Tiba-tiba nih si Akmal tertawa, nih temennya, teman kelasnya tiba-tiba tertawa. Yana tak menyangka buku yang ia tulis bisa diterima oleh anak-anak Indonesia dengan bahasa yang mudah dimengerti dan cerita yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Di tahun 2019 buku pertamanya terbit. Kini buku bertajuk Aku Dengar Nasihat Mama itu menjadi buku cerita anak bestseller. Buku di Indonesia itu khususnya yang berbau Islam ya, berbau Muslim itu memang agak kurang banyak, karena kan kalau buku-buku yang lain banyak tuh dari impor ya, buku-buku dari luar negeri, dari Korea, dari Jerman banyak gitu. Tapi kan kalau untuk yang Islami kan jarang gitu. Jadi memang banyak banget peminat buku anak untuk Muslim. Ada yang udah pernah makan coklat dari Swiss belum? Udah, enak gak? Coklatnya banyak banget. Yana berhasil mengungkapkan isi hati para orang tua dengan menghadirkan buku cerita anak yang menarik dan mengedukasi dengan panduan hadis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Al-Quran dan hadis Rasulullah bila diamalkan memiliki pengaruh yang luar biasa dalam kehidupan, terutama pada pembentukan karakter anak. Anak sulung saya nih yang suka beli tanaman atau misalnya hewan gitu, tapi belinya doang gitu, tapi nggak dirawat dengan baik. Jadi di sini ternyata ada hadis riwayat Tabrani, sayangilah makhluk yang ada di bumi niscaya yang ada di langit dan akan menyayangimu gitu. Jadi memang sesuai dengan isi ceritanya. Ternyata memang di dalam hadis aja kita harus benar-benar merawat, menjaga makhluk hidup ciptaan Allah gitu. Nggak cuman hewan tapi tanaman juga kayak gitu. Jadi cerita yang saya buat itu dikuatkan dengan hadis yang ada gitu. Temennya bawa makanan tapi kita nggak dikasih, kecewa nggak? Kecewa. Meskipun bukunya kini sudah laris di pasaran dan berhasil dicetak hingga cetakan kelima, semangat Yana untuk mengedukasi anak-anak dengan pesan moral yang terkandung dalam Al-Quran dan hadis tidaklah berhenti sampai di sini. Ia menambah koleksi tulisannya dengan membuat komik yang isinya berupa nasihat-nasihat dalam Islam. Jadi ini komik di dalamnya, tapi juga punya
banyak pesan moral, karena ini kan banyak gambar gitu kan. Terus ada hadisnya juga atau Al-Quran yang sesuai dengan isi cerita gitu. Tak ada yang tak mungkin di dunia ini jika Allah berkehendak. Itulah kalimat yang tepat untuk sosok Yana Trisnawati. Ia bukan hanya seorang penulis, ia juga seorang ibu dan juga pekerja. Bahkan ide menulisnya muncul di sela-sela waktu senggangnya, seperti ketika berada di dalam transportasi umum. Saya punya ide nulis ini gitu, tapi kalau dinanti-nantiin pasti lupa gitu. Jadi mendingan ketika ada ide, kemudian lagi ada waktu luang, walaupun misalnya itu di Transjakarta, ya tetap saya nulis gitu. Jadi melalui handphone gitu. Jadi kalau udah jadi ya dibaca ya, oh ternyata ya sama aja mau nulis di kondisi, maksudnya di kendaraan ataupun misalnya di rumah atau misalnya di kantor gitu. Tetap aja sama gitu. Kalau misalnya memang udah kita punya ide gitu, ya harus langsung diwujudkan lewat tulisan gitu.